A'udzubillahissamil-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, baik di saat lapang ataupun di saat sempit, baik kita dalam keadaan sakit ataupun saat ini dalam keadaan berduka. Mudah-mudahan Allah mengganti segala kedukaan kita menjadi nikmat yang lebih banyak insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, kita pada saat ini akan membahas tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini adalah anak Nabi Daud alaihissalam, jadi satu zaman cuman beda rentang usia. Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan raja bagi Bani Israel. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja dan nabi bagi Bani Israel. Dan ini sebetulnya mengajarkan bahwa walaupun seorang nabi, seorang rasul, tidak salah sebenarnya dia memiliki kekuasaan, tidak masalah dia memiliki harta, tetapi hartanya itu tidak membuat dia jauh dari Allah, tapi menjadi dia semakin dekat kepada Allah. Kadang memang dengan kita berharta itu agak lebih mudah mengajak orang kepada kebaikan. Ada kalanya seperti itu. Misalnya saja kalau kita mengajak orang, kemudian kamu mau nggak dengar pengajian, nanti saya kasih 20.000. Ini misalnya nih, orang pasti akan tertarik ingin ikut karena ada yang diharapkan dia 20.000. Walaupun 20.000, tetapi bagi sebagian orang ini suatu pancingan. Sama seperti sekarang ini banyak ceramah-ceramah agama, habis ceramah kita akan makan-makan. Nah itu kan lumayan rame yang ikut. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memiliki harta, kemudian kita membawa harta kita itu untuk kebaikan. Seperti di kalangan para sahabat, Abu Bakar Siddiq kaya, jadi lebih mudah untuk mengajak orang karena dia dipandang orang, karena dia berharta. Nah jadi inilah gunanya orang yang berharta, yang dekat kepada Allah, lebih mudah untuk mengajak orang kepada Allah. Ya, ini insya Allah ya, ini insya Allah seperti itu. Nah begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ini, tetapi mesti kita ingat, Nabi Sulaiman ini dia punya abang, nama abangnya itu Absalom. Nabi Sulaiman lebih sering diajak oleh Nabi Daud untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat. Karena Nabi Sulaiman terkenal dengan kecerdasan dan cara dia mengambil keputusan. Memang dikaruniai Allah talent Nabi Sulaiman ini, kecerdasannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita ini diberikan Allah kelebihan masing-masing. Tidak bisa kita menjadi orang lain atau misalnya kita lemah di dalam bidang ini, kemudian kita paksakan untuk belajar padahal memang talent kita tidak diberikan Allah ke sana. Jadi ini akan percuma jadinya. Orang banyak memaksakan anaknya lemah matematik, tapi anaknya lebih di bidang lain. Dipaksakan, dileskan, sehingga anak ini justru malah menjadi stres dia. Dulu pernah kejadian anaknya dileskan matematik, padahal anaknya lemah di matematik. Akhirnya begitu anaknya ditanya siapa namanya, 8, di mana tinggalnya, 6. Ini dikarenakan apa? Karena dia dipaksakan untuk menguasai bidang ini. Kita masing-masing sudah diberikan talent oleh Allah. Temukan talent kita itu, dalami dia. Ini yang membuat orang akan berhasil dan dia akan ikhlas di dalam bidang dia.
Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan talent oleh Allah. Dia diberikan kelebihan dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa masalah kalau kita lihat dalam beberapa riwayat. Pernah ada dua orang yang datang kepada Nabi Daud minta keadilan. Pengaduan si A, aku itu sudah menanam Daud. Kebunku ini mau panen. Datang kambing si B ini. Dia masuk ke pekarangan kebun aku, habis dirusaknya semua, sehingga aku mengalami kerugian. Nabi Daud bertanya kepada si B, betul B? B mengakui, iya Nabi Daud, memang kambingku yang masuk ke pekarangan dia. Baik, kata Nabi Daud, seluruh kambing kamu B harus diberikan semuanya kepada si A pemilik kebun ini. Itulah keadilan, kata Nabi Daud. Tidak lama Nabi Sulaiman berkata, maaf ayah, aku tidak sependapat dengan ayah. Maksudmu apa Sulaiman? Seharusnya si A yang kebunnya dirusak, si B harus memperbaiki kebunnya. Selama kebun ini diperbaiki sampai datang masa panen, si A boleh mengambil manfaat dari kambing si B yang dia ambil. Setelah nanti ini panen, maka si A mengembalikan lagi kambing si B. Kata Nabi Daud, kau betul Sulaiman. Itulah yang terbaik. Ikut pendapat Sulaiman. Nah, lihat. Seorang nabi dan rasul yang dikenal memiliki kelebihan dalam mengadili, ternyata anaknya lebih pintar, dia akui. Orang tua tidak selamanya benar. Orang tua walaupun dia cerdas, barangkali anaknya diberikan Allah talent dan memiliki kecerdasan yang berbeda, dan bisa jadi pendapatnya benar. Ini mengajarkan kepada orang tua untuk tidak egois. Dengarkan juga kadang pendapat anak, bisa jadi dia benar. Dan kita lihat di sini tipe seorang pemimpin, ketika ada yang berbeda dengan dia tidak marah. Artinya perbedaan itu akan terjadi. Jangan kita itu selalu memperdalam tentang perbedaan. Dari mana sisi orang memandang, dia akan mengatakan dia benar. Yang ini mengatakan ini benar. Orang buta kalau ditanya tentang gajah, pernah nih, ini gajah, orang butanya ada dua orang, kemudian yang satu terpegang hidungnya. Gajah itu panjang, kata dia, karena dia megang hidung. Kalau kata yang satu lagi, enggak, kurus, kecil, dia megang ekor, pendek. Nah, dari sini kita tahu dari sisi mana orang memandang akan terjadilah sebuah perbedaan terhadap sesuatu yang mereka belum tahu. Nabi Daud, dia belum tahu dia benar. Menurut dia itulah yang adil. Ternyata dari sisi Nabi Sulaiman yang memiliki pemandangan berbeda, dan ternyata untuk kasus itu yang sangat diterima adalah pendapat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Kadang kita memandang suatu masalah dengan dalil ini, sementara orang memandang dia juga punya dalil yang lain. Ini kita peruncing, ini nggak akan pernah ketemu. Itu tidak akan pernah ketemu. Pelajarannya sangat berharga. Jangan egois, sekalipun kita lebih tua, sekalipun kita lebih berkuasa, sekalipun kita lebih berpengaruh dari orang lain. Ini kasus yang pertama. Kemudian ada kasus yang kedua. Ada dua orang perempuan datang. Satu perempuan tua, satu perempuan muda. Berebut satu orang bayi. Yang perempuan tua mengatakan ini bayi saya. Yang perempuan mengatakan ini bayi saya.
karena perempuan tua ini lebih meyakinkan ngomongnya, maka kata Nabi Daud, pemilik anak ini adalah perempuan tua. Padahal yang sebenarnya yang punya anak ini adalah perempuan muda. Terkadang orang mungkin omongannya lebih meyakinkan, padahal dia bohong. Ada satu orang, dia tidak bisa memperindah kata-katanya, dia tidak bisa meyakinkan, sehingga dia dianggap tidak benar. Ini pelajaran yang sangat sulit. Kadang orang bisa ngomong meyakinkan, kita anggap dia benar. Orang yang ngomong benar karena dia kurang bisa meyakinkan, kita anggap dia tidak benar. Hati-hati menjaga diri kita, hati kita. Jangan sampai suka memandang orang dengan pandangan yang salah terlebih dahulu. Emang betul-betul diteliti loh. Tapi yang mempunyai kemampuan ini pun tidak sembarangan orang. Tidak sembarangan orang. Jadi kita cari, jangan sampai kita ketemu dengan masalah seperti ini. Satu, yang kedua, jangan dahulukan berburuk sangka. Karena Nabi Daud sudah memutuskan, mereka pun pergi. Ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman bertanya kepada perempuan ini, kalian ada masalah? Iya. Tadi sudah bertanya kepada Daud, padahal Sulaiman, ini anakku, kata perempuan muda. Kata yang tua, tidak. Nabi Daud yang lebih tahu, dia mengatakan itu anakku. Nabi Sulaiman langsung mengatakan, sekarang ambil pisau, kita belah dua aja anak ini, kamu dapat separuh, kamu dapat separuh. Kata perempuan tua, aku setuju. Kata perempuan muda, jangan Sulaiman, ini bukan anakku. Anak ini adalah milik perempuan tua ini. Maka kata Sulaiman, bayi ini perempuan muda yang memilikinya. Oh, kenapa begitu? Karena seorang ibu tidak akan rela dia kehilangan nyawa anaknya. Sementara kau menyetujui anak ini dibelah, berarti kau bukan ibunya. Lihat kecerdasan Nabi Sulaiman, tentu bukan sembarangan talent yang diberikan Allah. Jadi orang-orang seperti ini ada dikasih Allah talentnya, dia cerdas, bisa mengatasi masalah melalui cara-cara dia. Nah, ini polisi ini paling tahu nih cara memancing orang untuk bicara supaya orang ini mengakui. Nah, itu ada tugas polisi, bidang-bidangnya juga punya kadang kecerdasan yang seperti ini. Nah, karena Nabi Sulaiman ini cerdas, sering dibawa oleh Nabi Daud, ada masalah di persidangan, itu dibawa. Nah, abang Nabi Sulaiman tadi, Absalom, udah merasa dia nih, ini gawat nih. Nampak-nampaknya bukan ke aku nanti tahta kerajaan ini. Bisa-bisa tahta kerajaan yang seharusnya milikku akan berpindah kepada Sulaiman. Nabi Daud mengajarkan kepada kita, tidak ada urusan, oh ini yang paling tua, dia yang harus duduk. Tidak. Yang paling menguasai. Yang paling menguasai. Itu yang dicari. Yang memang ahli dia memimpin. Itu karakter itu ada pada Nabi Sulaiman. Sudah dilihat Nabi Daud. Sudah ada. Jadi bukan berarti, oh ini yang paling tua, dia akan menduduki kerajaan. Tidak. Jadi tidak seperti itu cara Nabi Daud memilih. Dia pilih yang paling cerdas. Yang memang berkompeten untuk bisa memimpin Bani Israel. Akhirnya Absalom membuat sebuah rencana. Setiap kali ada orang punya masalah, dia yang duluan maju. Nah, ini pencitraannya. Dia yang duluan maju, dia bantu masyarakat, dia turun ke masyarakat. Sampai akhirnya masyarakat semua yang awam terpesdaya oleh Absalom. Politik seperti ini akan terus ada. Dia ingin berkuasa, kemudian dia buat, padahal ada orang yang lebih pantas, dia takut, dia mulai masuk ke sana, masuk kemari. Ya kita lihat lah, kalau ada orang ingin duduk di suatu jabatan, pasti itu sebelum menjabat dia datangi kita, dia ramah, dia ajak orang ngumpul, dikasih hadiah. Akhirnya orang, wah ini bapak ini boleh nih kita pilih nih, ibu ini boleh kita dudukkan ini.
Tapi setelah dia duduk, dia nggak pernah lagi datang untuk mengunjungi orang-orang yang memilih dia. Nah, ini Absalom deh. Absalom pada masa sekarang ini banyak. Gitu. Sebelum dia dipilih, dia turun, dia selesaikan masalah orang, dia bantu. Ini nomor HP saya. Begitu duduk, nomor HP langsung tidak bisa lagi dihubungi, WA tidak lagi dibalas. Ya, seperti itulah. Absalom ini sejarah, tetapi ada pada masa sekarang. Akhirnya Absalom kudeta. Dia kudeta ayah kandungnya sendiri. Kalau kita ingat lagi kajian dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika Allah memperlihatkan anak cucu keturunan kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam sempat heran melihat ada satu keturunannya yang bercahaya mulutnya. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa anak cucuku yang bercahaya mulutnya ini?" Kata Allah, "Daud." Nabi Adam memiliki mukjizat yang jarang terekspos. Dia bisa mengetahui jatah umur keturunannya itu lewat keningnya. Waktu itu Nabi Adam melihat kening Nabi Daud umurnya 60 tahun. Syukurnya kita sekarang tidak bisa saling melihat. Kalau sempat bisa melihat, kita mungkin akan ngomong ke kawan kita, 2 minggu lagi umur kau 2 bulan lagi, kau lumayan lama nih, 1 tahun lagi nih. Alhamdulillah kita tidak dikasih seperti itu. Nah, Nabi Adam bisa melihat. Waktu dilihat Nabi Adam umur Nabi Daud 60, kata Nabi Adam, "Ya Allah, umur aku kan ada 1000. Boleh enggak aku kasih 40 tahun kepada Daud?" Kata Allah, "Boleh." Dikasihlah umur Nabi Adam 40 tahun kepada Nabi Daud. Nabi Adam jatah umurnya jadi 960 tahun. Waktu Nabi Daud dikudeta itu umur 60 tahun. Seharusnya Nabi Daud mati. Tapi karena ada umur Nabi Adam yang diberikan 40 tahun, Nabi Daud berhasil melarikan diri. Jadi Nabi Daud tidak melawan. Karena anaknya mengkudeta dia, Nabi Daud pergi dengan orang-orang yang dekat dengannya, pengikut-pengikut Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud menyusun siasat. Ada pasukan khusus Nabi Daud, diperintah oleh Nabi Daud, kalian rebut kembali kerajaan itu, tetapi usahakan jangan sampai anakku Absalom terbunuh. Masih ada rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Tapi qadarullah, Absalom melawan dan akhirnya Absalom terbunuh. Kembalilah Nabi Daud memegang kekerajaan sampai umur 100 tahun. Tentu kita sudah tahu, setelah Nabi Daud wafat, maka kerajaan diteruskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Waktu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ini, Allah banyak memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini. Kalau kita lihat dalam surah An-Naml, di sini kita bacakan artinya saja. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Ingat, yang ngasih kita ilmu adalah Allah. Jangan kita anggap karena kita rajin belajar kita dapat ilmu, tidak. Ilmu Allah yang memberikan ke kita. Jadi jangan sombong. Kita diberikan kecerdasan, itu Allah yang ngasih. Belajar itu hanya 1%. Yang nolong masuk itu 99% itu Allah. Jangan sombong. Kalau kita dikasih ilmu, Allah yang ngasih kita ilmu. Dulu ada dokter kandungan. Dia menganggap banyak orang di klinik dia karena kemampuan ilmu dia lah yang mengeluarkan bayi dari perut ibunya. Ternyata masuk seorang perempuan udah 3 hari tidak keluar bayinya. Udah diinduksi, udah macam-macam yang dilakukan oleh dokter kandungan, ternyata tidak bisa keluar. Obatnya apa? Dia bertobat kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah. Terbuka dia surah An-Nahl bahwa kata Allah, akulah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu. Baru dia sadar, bukan dia selama ini, Allah yang nolongin. Setelah dia bertobat kepada Allah,
Kemudian dia nasihati perempuan itu. Ternyata perempuan ini suka melawan kepada orang tua. Nah, faktor spiritual itu tinggi. Karena perempuan ini melawan sama orang tuanya, kemudian datangin orang tuanya, dia minta maaf kepada orang tuanya, dia menangis memohon ampun kepada orang tuanya, dia minta ampun kepada Allah, baru bayinya bisa keluar. Nah, jangan pernah sombong, yang ngasih kita kelebihan adalah Allah. Ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberikan ilmu oleh Allah, jawaban mereka apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kalau kita dikasih kelebihan, Allah yang ngasih kita. Itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Sekalipun mereka raja, mereka nabi, rasul, mereka berkuasa, tapi mereka tetap mengatakan segala puji bagi Allah. Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kalau dikasih kelebihan, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kelebihan. Kemudian dalam surah An-Naml 16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung. Nah, Nabi Sulaiman ngerti dengan suara burung. Dan di kami diberi segala sesuatu, maksudnya kerajaan, harta, apapun. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Ini benar-benar terjadi, Allah yang ngasih. Kalau kita ingat, Nabi Sulaiman ngobrol sama burung. Pernah ada burung bersarang di sebuah pohon di depan rumah seseorang. Karena kicauan burung ini jelek, membuat orang yang punya rumah ini merasa terganggu. Dia lempari burung itu pakai batu. Burung itu kena sakit, dia ngadu kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini obrolan burung kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, aku tegak duduk aja aku di sana, ndak nganggu dia, padahal dilemparnya aku pakai batu. Padahal dia suaranya yang memekakkan telinga tuan rumah ini. Nabi Sulaiman langsung memanggil 2 jin. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalian aku tugaskan pantau rumah itu. Kalau sempat orang yang punya rumah ini masih melemparkan burung ini, masih dilempar yang burung ini, lemparkan tubuh dia ke timur. Baik, kata jin ini. Keesokan harinya burung ini ngadu lagi, ternyata kena lempar lagi. Nabi Sulaiman agak marah. Ini kan sudah saya tugaskan 2 jin, kenapa kok mereka masih membiarkan lempar? Tidak lama jin itu datang dalam keadaan yang sangat letih. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa kalian tidak melaksanakan tugas kalian? Kata mereka berdua, belum kami melempar dia, kami sudah dilempar oleh malaikat ke timur dan ke barat. Nabi Sulaiman menyuruh orang memanggil yang punya rumah. Burung ini bersarang depan rumah kamu, dekat pohon? Iya. Memekak aja, kerjaan tiap hari itu bekak telinga aku. Aku lempar aja dia pakai batu. Aku sebetulnya sudah mengutus 2 jin untuk mengawasi. Kalau kau lempar lagi, kau yang dilemparkan. Tapi ternyata 2 jin ini pulang dalam keadaan letih. Jadi lempar oleh malaikat. Apa yang telah kau lakukan hari ini? Kata orang punya rumah ini, tadi pagi aku mau makan, mau menyuap makan. Datang orang kelaparan meminta makan kepadaku. Aku berikan makanan itu kepadanya. Jadi ingat, amalan ngasih orang makan dalam keadaan kita lapar, malaikat akan nolong kita insya Allah. Tapi siap-siap ya praktek seperti ini, nanti kelaparan jangan sampai saya pula disalahkan. Itu dahsyatnya sedekah, sebetulnya sedekah makan. Ini obrolan Nabi Sulaiman dengan burung, dan ternyata diberitakan Allah dalam surat An-Naml ayat 16. Juga kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya 81, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya. Lihat kekuasaan Nabi Sulaiman, bukan harta aja, angin pun bisa diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Tunduk kepada keinginan Sulaiman, berembus sesuai dengan perintahnya. Kemanapun Nabi Sulaiman menyuruhnya, angin akan menuruti perintahnya dengan izin Allah.
bisa mengendalikan makhluk lain juga. Kalau kita lihat dalam surah An-Naml 17, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin. Nah, ini yang tadi kita singgungkan. Jin juga nurut sama Nabi Sulaiman. Jin apa aja itu di bawah kendali Nabi Sulaiman. Ibaratnya nggak perlu ruqyah kalau sama Nabi Sulaiman, jin takut sama Nabi Sulaiman. Kalau dia datang, semua jin akan menuruti perintahnya. Nah, kalau kita lihat perintah Nabi Sulaiman ini ada di daerah Yaman, namanya Sumur Lainah. Itu dulunya jumlahnya 300. Semua batu, sekarang hanya tinggal sisa 20 sumur. Dan itu batu, tidak akan bisa dikerjakan oleh manusia biasa atau alat berat sekalipun. Tapi sumur itu sampai sekarang masih ada. Itulah pekerjaan jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Sampai hari ini masih ada sumur itu, teman tinggal 20 dari 300 sumur. Dan sumur betul-betul bulat. Itu untuk tempat persediaan air diperintahkan Nabi Sulaiman kepada para jin untuk menggalinya. Itulah kekuatan pasukan Nabi Sulaiman dari golongan jin. Kemudian gedung-gedung pada masa Nabi Sulaiman itu semua jin yang dikerahkan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan nih kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya 81, setan pun itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bayangin, setan-setan itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan kami telah tundukkan kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Dahsyat nggak tuh, setan di atas jin lagi itu. Kalau ibaratnya bosnya udah tuh, itu di bawah kendali Nabi Sulaiman. Kalau kita lihat dalam riwayat lain, itu dalam judul Ketika Dunia Tanpa Iblis. Nah, ini maksudnya sebetulnya pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk menawan seluruh iblis. Allah katakan, jangan Sulaiman. Kalau kau menawan iblis, berhenti semua kegiatan manusia. Kata Nabi Sulaiman tidak paham ini maksud Allah itu. Kata Nabi Sulaiman, ya aku mencoba saja, beberapa hari aja aku tangkap, ya Allah. Kan kau sudah memberikan kelebihan kepadaku nih, aku kan bisa untuk menundukkan mereka. Kata Allah, baik, silahkan. Iblis seluruhnya ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Setan-setan semua ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Di kerajaan Nabi Sulaiman, itu satu kali masak ratusan sapi yang harus dipotong tiap hari. Karena itu untuk juga rakyatnya, dibagi semuanya. Nabi Sulaiman memberi makan karena kerajaannya itu besar, bukan untuk di sana mencakup banyak wilayah. Jadi masaknya tuh banyak, nanti angin yang niupkan ke sana, ngantarkan ke sana, jin yang ngantar ke situ. Pas pagi hari setelah iblis ditangkap, Nabi Sulaiman memerintahkan pembantunya untuk ke pasar. Coba beli bahan-bahan makanan. Semua pasar tutup. Sampai sore tutup. Nabi Sulaiman keesokan harinya menyuruh lagi, coba pergi lagi ke pasar. Tutup, hanya minum air saja lagi. Orang semua di kerajaan. Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Ditanya oleh Allah, coba kau suruh orang melihat kemana para pedagang itu pergi. Rupanya seluruh pedagang itu beribadah, melupakan dagangannya. Mereka menangis-nangis minta ampun kepada Allah. Mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk ke akhirat. Makanya kata Allah, itulah Sulaiman. Guna aku menciptakan iblis itu, supaya orang mau berjuang untuk dunianya dan dia tidak terpengaruh, dia bisa dekat kepada Allah. Kalau semua iblis ditangkap, semua manusia akan menjadi baik dan dia hanya mengingat mati dan dia akan lupakan seluruh kegiatan pekerjaannya. Itulah sisi positifnya ada iblis. Kalau sempat iblis tidak ada, berhenti semuanya orang. Orang nggak mau lagi jualan, kerja, udah orang nangis untuk akhirat saja. Nah, bergembiralah kita, iblis ini ada perjuangan jadinya, ada yang bisa kita belanja untuk makan.
Karena kalau sempat iblis kosong, wah ini kosong semua, pasar kosong. Nggak ada orang yang mau jualan, orang akan menangis-nangis untuk minta ampun kepada Allah. Itulah kelebihan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah. Dan juga Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml 18 pernah jalan dengan rombongan, terdengar dia semut mengomandoi pasukannya, masyarakatnya, masuk, Sulaiman akan lewat, nanti kan akan terinjak olehnya dan bala tentaranya, masuk. Disinilah dalam surah An-Naml semut ini Allah ingin memberitahu kepada kita, semut itu sama dengan manusia koloninya. Mereka itu seperti manusia, komunikasinya, arsiteknya, bagian pekerjaannya itu semua sudah ada. Di Brazil ada dibongkar orang tanah istana semut, dan rancangan itu sangat luar biasa indahnya. Semut kerja sama, dan semut tidak pernah mengeluh. Itu kelebihan semut itu, mereka kerja aja. Jadi ada semut pekerja, dia bekerja aja. Ada semut untuk ada yang menjaga telur ratu, jadi ada bagian-bagiannya. Luar biasa kalau kita membahas masalah semut ini. Jadi semut, mereka itu saling berkomunikasi sama seperti yang dilakukan oleh manusia, dan semut itu loyalitasnya tinggi. Kita tidak pernah semut merah nggak enak hati dia sama koloninya kemudian pindah ke semut hitam, itu belum ada manusia yang bisa seperti itu. Pertama partai B, kemudian karena ada tidak setuju pindah ke partai ini. Nah, kita mesti belajar dari semut nih, belajar dari semut. Para politikus belajar dari semut. Semut tidak pernah dia berpindah apapun yang terjadi. Ini yang membuat Nabi Sulaiman tertawa mendengar perkataan semut, sehingga beliau berdoa, Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Jadi kita minta kalau tolong ilhamkan rasa syukur ke hatiku ini ya Allah. Karena kita ini nggak akan bisa bersyukur tanpa Allah yang mengilhamkan. Itu dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku. Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkanlah aku dan karuniakan aku untuk dapat mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi. Jadi kalau kita sering baca doa ini dalam surah An-Naml 19 ini, kita minta kepada Allah, jadikanlah apa yang aku kerjakan ini ya Allah semua yang Kau ridhoi saja. Dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Waktu Nabi Sulaiman melakukan perjalanan, ada yang bilang ke San'a di Yaman. Waktu dia mengumpulkan tentaranya, jadi Nabi Sulaiman ini mengumpulkan tentaranya itu dari jin, kemudian setan, manusia, burung, pokoknya binatang-binatang. Pas Nabi Sulaiman memeriksa barisan, ternyata ada satu ekor burung yang tidak terlihat, yaitu burung hudhud. Nah, orang mengatakan burung hudhud ini woody woodpecker gitu, yang bisa membolongin pohon itu, kecepatannya tinggi, dan itu yang burung hudhud. Sebagian orang mengatakan itu burung hudhud. Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, adakah kalian yang melihat hudhud? Semua mengatakan tidak, kami tidak melihatnya. Nabi Sulaiman berjanji, aku akan mengazabnya kalau dia datang tanpa keterangan dan alasan yang jelas. Lihat, tegasnya Nabi Sulaiman. Kalau keterangannya jelas, alasannya benar, nggak dihukum. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa udah langsung marah, udah langsung hukum orang. Tanya dulu, teliti dulu alasannya benar atau tidak, alasannya dibuat-buat atau tidak. Tapi kalau sekarang susah nih. Dia buat alasan aja, alasan meyakinkan, sama kayak perempuan tua yang berebut bayi tadi. Itu yang takutnya gitu. Setelah Nabi Sulaiman berkata demikian, burung hudhud tidak lama datang. Apa kata burung hudhud?
maafkan aku Raja. Aku tadi dari negeri Sabak. Aku terbang dari Sabak. Aku kan kau tugaskan untuk mencari air. Sumber air di mana? Dan kebetulan aku lihat suatu kerajaan Sabak yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik. Dan nama ratu itu Balkis. Dan aku melihat Raja, semua masyarakatnya menyembah matahari. Mereka tidak menyembah Allah, padahal kerajaannya udah bagus. Mereka makmur, tapi mereka menyembah matahari. Kau betul ya, Hudhud ya, jangan kau buat-buat ya. Betul saja. Kalau orang melihat sumber air, ini mengajarkan, lihat burung. Kalau burung sudah banyak di suatu daerah, berarti di situ ada sumber airnya. Itu dia. Waktu Nabi Ismail, ibundanya Siti Hajar berlari-lari mendapatkan air itu, kan masih sendiri itu di Mekah. Ada rombongan orang datang, melihat burung berputar-putar. Nah, berarti di bawahnya ada sumber air. Nah, disitulah mereka bergabung, tinggal dengan Siti Hajar numpang. Jadi air ini dijual oleh Hajar kepada orang-orang pendatang tadi. Nah, sampailah ramai jadinya di Mekah. Jadi menandakan ada saudara, kalau udah banyak burung, berarti ada sumber air di sana. Rajanya perempuan, dia dipimpin oleh seorang ratu Sabak ini. Baik. Sekarang ini begini, Hudhud. Kau bawa surat aku kepada Ratu Balkis itu. Ini apakah kau benar atau tidak? Kau bawa surat aku ini. Jatuhkan kepada mereka, kemudian kau sembunyi. Kau dengarkan apa pembicaraan mereka. Nah, surat Nabi Sulaiman ini terdapat juga di dalam surat An-Naml ayat 29. Tapi orang banyak salah arti ini, dijadikannya ini untuk pemanis. Kalau kita mau deketin cewek, pakai doa Nabi Sulaiman, nggak bisa. Ingatkah kita pernah Nabi Muhammad SAW menangkap jin, dia baca doa Nabi Sulaiman, nggak diizinkan oleh Allah. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi. Sampai akhir doa itu, apa kata Allah? Tidak Muhammad, itu untuk Sulaiman. Jadi Rasulullah nggak bisa menguasai jin. Kata Rasulullah, andaikan dikabulkan itu akan kuikat dan akan ditonton oleh orang banyak. Tapi tidak diizinkan oleh Allah. Itu bagiannya Nabi Sulaiman. Nah, ini ingat kita, bagian-bagian kita ini sudah ada. Jangan sibuk dengan bagian orang. Urusan kita saja yang kita urus nih. Nah, boleh ngurus urusan orang kalau memang ada unsur kebaikan di sana. Nabi Sulaiman membuka dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini adalah dariku. Sulaiman, janganlah kamu sombong. Maksudnya, suratku dari aku. Nama aku Sulaiman. Wahai kau Balkis, jangan kau bersikap sombong sama aku. Jangan kau menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Kalian satu kerajaan itu harus datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Lihat cara Nabi Sulaiman tegas. Kalian jangan sombong, jangan kalian merasa lebih tinggi daripada aku. Inilah mungkin ya, kadang tidak selamanya yang seperti ini dikatakan, wah angkuh Nabi Sulaiman nih. Nah, ini satu cara untuk mengendalikan orang, jangan sombong duluan dia. Nah, jangan kalian sombong loh. Kita langsung bilang, kalian jangan sombong sama aku, jangan kalian merasa tinggi daripada aku. Nah, ada kalanya bersifat seperti ini. Ratu Balkis dapat surat itu, didengar oleh Hudhud. Ratu Balkis pun memanggil pembesar-pembesarnya dalam surat An-Naml 29 ini. Kalian sini dulu. Kalian harus ngasih pendapat nih ke aku. Aku dapat surat dari yang mulia, Sulaiman. Lihat, dia memuliakan Raja Sulaiman. Aku mendapat surat dari yang mulia Sulaiman. Dia menyuruh kita
untuk berserah diri kepadanya. Dia membuka dengan kalimat hanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengingkari sesembahan kita matahari ini. Dan aku tidak pernah melakukan satu tindakan tanpa bermusyawarah dengan kalian. Lihat, dari zaman dulu itu seorang raja dia tidak egois, seorang penguasa dia tidak egois, diajak dulu musyawarah. Sebagian mengatakan kita ini cukup kuat Ratu, tentara kita banyak, kita bisa melawan kok. Sebagian lagi jangan. Dan semua keputusan dari tanganmu Ratu. Maka kata Ratu Balqis, kalau raja sudah masuk ke daerah yang dikuasainya, maka orang merdeka akan menjadi hina. Kalau menurut aku gini, kita coba aja utusan-utusan kita sebanyak 2.000 orang, separuh laki-laki, separuh perempuan, dan semuanya membawa hadiah. Dan dalam riwayat disebutkan 500 balok emas yang dibawa oleh utusan Ratu Balqis. Macam-macam hadiah yang mereka bawa. Jadi ini diberitahu oleh Ratu Balqis, kita kasih hadiah. Nah, kalau kita baca dalam hadis tahadu tahabu, berhadiah-hadiahlah kalian akan saling mencintai. Nah, ini penting nih poin hadiah ini. Jadi kalau istri kita marah, kasih hadiah. Nah, dia akan berubah menjadi sayang. Aturan marah jadi tidak marah. Orang yang tidak senang sama kita, kasih dia hadiah, dia akan senang pada. Cuman banyak orang menyalahartikan hadiah ini dia untuk mendapatkan sesuatu kepentingan. Kita lihatlah terbaliknya. Kalau orang kaya pesta pasti yang ngasih kado juga besar karena dia ada pengharapannya dengan orang tua dari mempelai ini, karena pejabat kah, pimpinan dia kah. Seharusnya mau kita kasih besar tuh orang miskin, dia yang butuh uang. Ini malah orang kaya yang dikasih besar. Karena mengharap sesuatu kepentingan diri dia, maka dialah rugi sekian tapi dia dapat lebih banyak lagi. Ini didengar oleh Hudhud. Nah, Hudhud membocorin ke Nabi Sulaiman. Apa kata Hudhud? Mereka akan datang dengan mengirim 2.000 utusan, membawa hadiah yang bermacam-macam, dan tersebut di dalam hadiah itu ada parfum, juga ada minyak ambar, ada minyak kesturi, juga balok emas, macam-macam. Maka kata Nabi Sulaiman, oh mereka ingin ngasih aku hadiah. Dan dia juga mengatakan begini, Sulaiman, kalau dia seorang raja maka dia akan menerima, tapi kalau dia seorang nabi dia akan menolaknya. Jadi ini juga tes dari Ratu Balqis dan disampaikan oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman perintahkan seluruh pasukannya, semua jin bangun dari batu bata emas, semua dirombak istana Nabi Sulaiman yang sangat luas, bangun dari emas, perak, mutiara, dan anak-anak jin disuruh cari binatang-binatang yang aneh-aneh untuk kita letakkan di sini. Bekerja semua dengan waktu yang sebentar. Selesai istana megah, lantai kaca yang pokoknya luar biasa dahsyatnya, indahnya. Maka datang utusan-utusan itu. Udah berapa bulan perjalanan datang mereka membawa hadiah. Kata Nabi Sulaiman, kalian mau ngasih aku hadiah, nggak nengok kalian nih, emas aja di tembok sama aku ya. Kalian datang bawa ini untuk aku. Nah, aku terima balik semua. Kalau nggak datang ratu kalian, aku hancurkan negeri kalian. Bawa semua hadiah kalian. Nggak diterima oleh Nabi Sulaiman. Disitulah Ratu Balqis yakin bahwa ini dia adalah seorang nabi. Kita harus datang kepadanya. Nah, singgasana Ratu Balqis itu didinding sampai 7 pintu untuk menjaga singgasana. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada para jin, orang-orang yang berilmu, meminta mereka untuk bermusyawarah. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balqis kemari? Yang mendaftar dulu siapa? Jin Ifrit. Itu dalam surat An-Naml ayat 39. Apa kata Jin Ifrit? Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Dari majelis tempat dudukmu, aku akan bisa mengambilnya. Kalau
engkau mau, saat ini juga akan aku ambil singgasananya. Maka kata Nabi Sulaiman, aku butuh lebih cepat lagi. Ada enggak yang bisa lebih cepat? Maka seorang yang paham ahli kitab mengatakan, namanya Asif ibnu Barkiyah, aku bisa dengan izin Allah akan membawa singgasana itu secepat engkau mengelipkan mata. Silahkan kau pandang ke atas sebentar, kemudian kau ke bawah lagi. Langsung tertaruh singgasana Ratu Balqis di sana. Artinya apa? Kedekatan kepada Allah itu lebih mudah untuk berdoa dikabulkan daripada dengan kekuatan yang lain. Jin mengandalkan kekuatan dirinya, sementara Asif ibnu Barkiyah mengandalkan kekuatan Allah. Tapi di dalam riwayat disebutkan Ibnu Barkiyah ini orang yang sangat jujur dan sangat mengamalkan nama-nama Allah di dalam diri dia. Ini yang menyebabkan doanya lebih cepat untuk terkabul. Setelah itu Ratu Balqis datang. Singgasana itu sudah dimodif sedikit, dihias-hias oleh Nabi Sulaiman. Begitu dia masuk istana Sulaiman, kaget dia betapa indahnya sampai dia mengangkat roknya. Sana disangkanya itu air. Kata Nabi Sulaiman, lepaskan saja rokmu, ini bukan air, lepaskan saja ke bawah. Waduh, takjub. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Kau ingat itu? Diperhatikan ya singgasananya. Ini seperti singgasanaku. Memang ini singgasanamu. Allah yang telah membawanya kemari. Jadi Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan, doanya dikabulkan, tapi Ibnu Barkiyah, Asif ibnu Barkiyah yang berdoa. Artinya orang juga punya kelebihan masing-masing. Sekalipun dia seorang nabi dan rasul, dia mengakui ini kalau orang baik, orang yang berdoa ini bagus dia berdoa, itu bagian dia. Dia orang jujur. Jadi jangan pernah kita nganggap, oh saya ini udah hebat nih amalan saya, doa saya dikabulkan, kau lebih rendah daripada saya. Enggak. Padahal dia nabi dan rasul loh. Semua ada kekuasaan, tapi Asif ibnu Barkiyah yang Nabi Sulaiman, siapa yang bisa bawa? Wah, Nabi Sulaiman mengakui bahwa ini Ibnu Barkiyah, Asif ibnu Barkiyah ini luar biasa kejujuran dan ketaatannya kepada Allah. Ini juga untuk mengajarkan kita, bukan Nabi Sulaiman itu tidak bisa. Dia mengajarkan bahwa orang yang jujur, orang yang betul dekat kepada Allah, permohonan dia akan dikabulkan oleh Allah. Disitulah Ratu Balqis takjub kepada Nabi Sulaiman. Dia berserah diri, seluruh pasukan kerajaannya mereka menyembah kepada Allah, dan dia menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin terus bekerja. Mereka takut tidak menuruti perintah Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman tidak mereka ketahui sudah wafat. Mereka terus bekerja. Ini kalau kita lihat dalam surat Saba ayat 15. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal, kecuali akhirnya rayap yang memakan tongkatnya. Berarti sudah berapa lama dia berdiri, disangka jin-jin yang bekerja untuk dia masih hidup, semua tetap bekerja sesuai sesuai yang telah diperintahkan. Nah, rayap itu memakan tongkatnya sampai Nabi Sulaiman jatuh. Maka ketika dia telah tersungkur, baru jin tahu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Maksudnya apa? Jin juga tidak tahu perkara gaib. Sehingga dia tidak tahu. Nabi Sulaiman, kalau tahu aku tidak akan mau aku suruh jin ini kerja, mau aku diazab oleh Nabi Sulaiman, suruh kerja ini, suruh kerja itu. Artinya apa? Jin pun tidak mengetahui perkara gaib. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.